Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada tahap PMM praobservasi sudah kita jalani. Kegiatan observasi sudah kita lakukan sesuai jadwal yang ada di PMM. Nah, hari ini kegiatan kita adalah kegiatan pasca observasi atau kegiatan refleksi dan tindak lanjut. Ini yang pertama, ini catatan saya kepada Pak Rian di penilaian praktek kinerja. Untuk penilaian perilaku kinerja nanti kita di bulan November atau Desember saja. Yang pertama, catatan saya, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Nah, pada tahap ini catatan saya, perilaku guru yang mendukung. Fleksibilitas, guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing. Kemudian perilaku murid yang mendukung, aktif dalam pembelajaran. Kemudian berikan ratingnya. Mungkin ini sebagai saran saja, mengikuti pelatihan dan workshop terkait dengan pengembangan pedagogi tupoksi guru. Kemudian membuat jurnal pembelajaran pada kegiatan refleksi diri. Kemudian gunakan berbagai variasi metode pembelajaran. Mungkin Pak Rian ada permasalahan selama pembelajaran, mungkin kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan, jika ada, kira-kira nanti solusinya seperti apa? Mungkin ada beberapa siswa yang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kemudian asesmen yang komprehensif akan membantu saya dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat. Selain itu, faktor lingkungan seperti ruang kelas, suhu, dan pencahayaan juga dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Kalau kita menggunakan LCD di kelas saya itu cahayanya masih banyak yang masuk ke kelas, jadi mungkin kurang maksimal. Kemudian selain hubungan yang baik dengan siswa akan membuat mereka merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dan tidak lanjut yang akan untuk meningkatkan kualitas praktik kerja saya, melakukan observasi terhadap siswa lebih lanjut lagi. Selain itu, mengadakan diskusi dengan siswa baik secara individu atau kelompok. Kemudian bisa meminta masukan dari orang tua atau wali siswa dan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik, dan terakhir menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke. Terima kasih Pak Rian. Mungkin minggu depan Pak Rian ya bisa diimplementasikan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini Bu Freddy, penilaian praktik kinerja. Ini catatan saya, mendorong berpikir kritis. Guru mengajukan pertanyaan untuk menantang siswa untuk berpikir kritis, untuk menganalisis sebuah informasi. Kemudian memfasilitasi pembelajaran, ada kolaboratif, untuk belajar bersama dalam kelompok. Kemudian rekomendasi saya, berikan umpan balik yang konstruktif, berikan umpan balik yang spesifik dan berfokus pada perbaikan. Kenali siswa, gaya belajar, minat dan kebutuhannya. Kemudian juga bisa membuat jurnal refleksi, catatan pengalaman mengajar, keberhasilan, tantangan. Mungkin juga ada evaluasi diri dan minta umpan balik. Nah, kira-kira Bu Freddy selama melaksanakan pembelajaran ada hambatan-hambatan
kesulitan, dan kira-kira bagaimana menurut Bu Feti cara mengatasi kesulitan tersebut. Monggo Bu Feti. Terima kasih Pak Ibu. Dalam mengajar kemarin itu materi saya matematika seri-seri pembunuhan. Di situ saya mencari contoh benda konkret yang ada di kelas. Saya sudah menyebutkan benda yang kamu miliki yang berbentuk kotak atau benda di sekitarnya boleh berbentuk benda, pintu, gelang. Terus kesulitannya itu untuk menyebutkan tadi itu anak nggak ada kendala. Terus saat menjurus ke masuk ke jaring-jaring itu, anak-anak menentukan jaring-jaring itu yang susah Pak. Nah di situ saya mungkin kurang kelihatan juga untuk memberikan contoh misalkan kotak makan di situ kan bisa dibuka terus anak bisa memberikan ini bahwa ini jaring-jaring kubus atau balon. Ya. Jadi memang anak-anak butuh contoh konkret untuk Itu ya. berpikir abstrak mereka. Oke, karena mungkin masih pada tahap fase berpikir konkret gitu ya Bu Preti ya. Kemudian selanjutnya terima kasih Bu Preti untuk Bu Yayu. Nah ini Bu Yayu, kita lihat penilaian observasinya. Catatan saya, menciptakan suasana kelas yang inklusif. Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja mereka. Nah, rekomendasi saya kepada Bu Yayu, fokus pada pengembangan peserta didik. Kenali peserta didik, bagaimana karakternya, minat, gaya belajarnya. Kemudian variasikan metode pembelajaran. Mungkin dari Bu Yayu ada kesulitan selama melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kira-kira solusinya apa Bu Yayu? Monggo Bu Yayu. Bahkan untuk siswa itu takut untuk menyuarakan pendapatnya dan dalam pembelajaran keaktifan siswa itu kurang menyeluruh. Betul, okay. Sehingga menurut saya mungkin karena saya kurang begitu memaksakan anak-anak hanya memberikan batasan saja siapa yang mau atau ingin menyampaikan pendapatnya. Terus yang saya lakukan itu rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya memberikan kesempatan luas kepada anak-anak. Saya tunjuk satu persatu untuk mengutarakan pendapatnya sehingga belajar anak-anak itu bisa merasa, bisa memaksimalkan anak-anak. Oke, gitu Bu Yayu nggih. Terima kasih Bu Yayu. Minggu depan Bu Yayu, langsung segera nggih Bu Yayu. Oke. Untuk sekarang kemudian ke Pak Peter. Ya, catatan saya, peka terhadap perbedaan individu. Guru memahami bahwa setiap siswa unik dan memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Kemudian bekerja sama dalam kelompok. Murid mampu bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Ini catatan saya. Kemudian rekomendasinya sama, ya, gunakan metode yang bervariasi dan buat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Rancang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa dengan melibatkan mereka secara aktif. Mungkin dari Pak Peter, dari pembelajaran yang kemarin itu, apakah ada kendala atau kesulitan? Jika memang ada kendala, kira-kira solusinya seperti apa dan bagaimana? Monggo Pak Peter. Untuk pelajaran olahraga yang diharapkan adalah selain anak-anak mengerti dan paham tentang materi, diharapkan juga anak-anak itu bisa untuk praktek dari materi yang telah diajarkan. Nah, mungkin kendala yang saya hadapi saat pembelajaran itu adalah ada beberapa anak misalnya di dalam praktek itu takut, seperti contohnya saat permainan lempar tangkap bola menggunakan bola voli. Nah, mereka kadang takut karena bolanya itu besar, keras, sehingga mereka takut kalau tangannya sakit. Nah, salah
satu solusi yang saya lakukan adalah dengan mengganti bola voli tersebut dengan menggunakan bola yang lebih empuk, bola yang dari plastik atau bola yang ada seponya juga, bola plastik itu, sehingga anak-anak tidak takut lagi saat pembelajaran olahraga, terutama saat melempar tangga bola, sehingga meminimalkan rasa takut mereka, sehingga mereka bisa berani akhirnya mau untuk melakukan kegiatan praktek tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Peter. Segera dieksekusi, langsung bisa dilaksanakan. Kemudian selanjutnya untuk Bu Rina, catatan saya selama kegiatan observasi pembelajaran menggunakan berbagai metode pembelajaran, guru tidak hanya bergantung pada ceramah, tetapi juga menggunakan metode seperti diskusi kelompok, proyek, dan yang lebih penting adalah pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ratingnya fokus pada pengembangan peserta didik. Kenali peserta didik, pahami karakter, minat dan gaya belajarnya, kemudian variasikan metodenya. Mungkin dari observasi yang sudah kita laksanakan Bu Rina, mungkin ada kesulitan atau kendala yang menurut Bu Rina segera dicarikan solusi permasalahannya. Kira-kira apa Bu Rina? Monggo. Terima kasih Pak Win. Waktu saya mengajar di kelas 4, memang anak-anak itu dalam mengerjakan tugas sangat lambat. Dari 8 anak saja yang tidak selesai itu ada 6 atau 7 anak, dan yang selesai itu 2 anak. Mungkin juga kesalahan saya Pak Win, karena saya cuma mengandalkan ceramah, belum pernah praktek ke anak-anak. Mungkin kedepannya saya akan mengajak anak-anak untuk praktek supaya bisa terlibat langsung antara saya dengan anak-anak. Dan mungkin juga akan membuat pelajaran yang lebih menyenangkan, atau dengan cara memberi hadiah. Biasanya anak-anak kalau diberi voucher kantin, mungkin anak-anak akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Oke, terima kasih Bu Rina. Bapak Ibu, itu kegiatan kita, refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah menemukan permasalahannya apa, solusinya harus bagaimana, maka segera bisa diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran pada kegiatan kita. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang dianggap kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.